المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama marilah kita senantiasa tidak lupa menjadikan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah diberikan pada kita semua sehingga kita pada saat ini masih dikaruniai sehat walafiat, bisa menunaikan sholat tarawih hampir setiap hari, dan alhamdulillah kita dipertemukan di bulan Ramadan, dan alhamdulillah saat ini sudah melaksanakan ibadah saum selama 14 hari, bahkan ada di antara kita mungkin yang sudah ada 15 hari. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan rangkaian ibadah Ramadan di tahun ini dengan baik dan sempurna. Semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertegus dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, menjadi sauri tauladan kita semua, menjadi panutan kita semua. Semoga salam juga tercurahkan pada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua nanti di akhirat akan oleh sahabat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini, saya ini bukan profesi penceramah ya, saya bagian yang pembantunya Pak Yusomata sebenarnya saya. Tapi harus malam Pak Supriyati, Pak Supriyati menurut saya. Saya nggak bisa menolak sama perintah beliau itu. Malam ini saya mau mencoba untuk bicara tentang hikmah, sabar, dan syukur. Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155, 156 dan 157 Allah menyampaikan kalau Allah di kitabul karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wan anfusi was samarat fabashshiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kata Allah, sungguh aku uji kamu manusia dan semua manusia dengan sedikit ketakutan, kemelaratan, kekurangan harta, buah-buahan dan jiwa, dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar itu apa? Orang-orang yang ketika ditimpa musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini berasal dari Allah, dan hanya kepada Engkau Allah lah kita akan kembali. Dan berilah kabar gembira pada orang yang sabar, orang-orang yang menyadari akan ujian dari Allah, dan mereka akan meroleh rahmat dan berkah dari Allah, dan mereka adalah orang yang dapat petunjuk. Orang yang sabar, yang biasanya adalah kena musibah, ketimpa ujian. Dan kita harus yakin bahwa hidup ini memang ujian. Hidup dunia itu memang, di dunia ini memang isinya ujian. Ada ujian dengan ujian enak, ada ujian yang tidak enak. Dua-duanya ujian. Tapi yang sering menggelincirkan kita itu justru ujian kebahagiaan, ujian enak. Kita aja merasakan betapa nikmatnya sehat itu ketika kita sakit. Ketika sehat segar bugar begini, jarang di antara kita mensyukuri nikmat sehat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan ini jarang kita rasakan sebagai kenikmatan, sebuah kenikmatan, dan jarang kita bersyukur. Harusnya kita banyak bersyukur ketika kita memperoleh kenikmatan. Disitulah di antara manusia itu sering tergelincir karena kenikmatan itu.
Tapi kalau diuji dengan ketidakenaan, tak sakit, nggak punya uang, nggak bisa bayar sekolah anak, atau apapun yang nggak enak itu, biasanya kita sadar, biasanya kita lebih dekat sama Allah. Meskipun ada juga yang diuji dengan serba kekurangan itu lalu nggak percaya sama Allah atau marah-marah sama yang menciptakan kita semua. Itu yang harus diantara kita saling mengingatkan. Maka itu kunci-kunci kehidupan sukses itu harus kita kuasai. Jadi sekali lagi bahwa hidup itu isinya memang ujian. Ya. Kalau menurut Ustadz Adi Dayat, kalau tidak mau capek, tidak mau sengsara, ya udah kembali sana kepada Allah. Artinya mati. Apakah kita yakin bisa mati itu bisa masuk surga? Kalau bisa masuk surga ya alhamdulillah. Tapi di Indonesia kayaknya jihad bisa bilang nggak ada, adanya di Palestina sana. Ya. Ujian kita bentuknya lain ini. Ujiannya beda-beda. Di setiap negara kondisinya beda-beda sesuai dengan kehendak Allah. Tapi yakinlah bahwa karena tadi janji Allah, sungguh kita akan diuji oleh Allah dengan sedikit ketakutan, ya. Kemelaratan, kekurangan harta dan jiwa. Mungkin jiwa itu artinya di antara keluarga kita dipanggil Allah. Dan semua yang hidup itu pasti mati. Jadi nggak usah lagi kita terlalu ketakutan akan mati. Kita yang benar itu adalah mempersiapkan diri sebelum mati. Karena mati itu pasti akan datang. Kita sembunyi dimanapun akan menyebut kita. Yang nggak boleh itu adalah meminta mati. Atau takut mati juga boleh. Tapi kalau minta mati, nantang mati nggak boleh juga. Bapak Ibu sekalian, bahwa akhir-akhir ini, terutama kehidupan akhir zaman itu, ada penyakit yang namanya wahan. Penyakit wahan itu penyakit akhir zaman yang ditandai dengan cinta pada dunia berlebihan dan takut mati. Karena takut hartanya hilang dan lain sebagainya. Itu yang penyakitnya orang-orang modern sekarang. Jadi di balik kekurangan kita atau pas-pasan kita, harta yang kita miliki ada kelebihan juga, ada kebahagiaan juga. Tidak akan kena penyakit itu kita. Yang penting adalah kita sabar akan menghadapi ujian yang semua datangnya dari Allah. Dan yakinlah bahwa Allah tidak akan memberi beban pada hambanya di luar kemampuannya. Kita harus yakin itu. Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, maka tidak akan memberikan ujian pada hambanya di luar kemampuannya. Kalau Allah sekarang menguji kita dengan kekurangan, yaitu pertama Allah ingin mendengarkan kita tengah malam, ya, hambanya sholat malam, kemudian menangis, merintih, itu Allah suka. Di situ Allah menunjukkan cintanya kepada kita semua. Dan di situ Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Ya. Insya Allah akan menguji kita dengan lulus. Tapi kalau kita diuji dengan kebahagiaan, harta berlebihan, seringkali kita tidak lulus. Itu yang sabar. Yang kedua adalah syukur. Di Al-Quran itu disebutkan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar. Haji Somad belum pernah menemukan di Al-Quran itu ada ayat mengatakan innallaha ma'as sabirin. Jadi Allah itu beserta orang-orang yang sabar, bukan beserta orang-orang yang berlebihan atau orang-orang kaya, nggak ada. Jadi derajat di mata Allah itu orang kekurangan, orang yang sabar itu lebih tinggi dibanding dengan orang yang berlebih. Tapi tidak berarti orang Islam tidak boleh kaya. Boleh. Silakan. Asalkan kekayaan yang diperoleh dipakai untuk perjuangan agama kita. Kalau semua kekurangan terus yang bagian memberi siapa? Kalau orang Islam kita ini kalau seandainya semua umat Islam yang kaya raya itu mengeluarkan sedekah sesuai dengan ketentuan atau zakat sesuai dengan ketentuan agama, insya Allah nggak ada orang miskin. Kalau pengelolaan negara ini dijalankan dengan baik, insya Allah juga Indonesia nggak ada orang miskin.
Tapi faktanya banyak yang kekurangan. Tapi itulah, anggaplah itu ujian kita. Sebesar apapun rasa syukur kita harus kita syukuri. Kalau seandainya kita merasa kita itu serba kekurangan, coba kita gali masing-masing diri kita. Ada nggak kelebihan-kelebihan yang lain atas orang lain? Sehingga ternyata kita masih ada bahwa kita orang yang serba kekurangan dan akhirnya kita bersyukur. Kalau orang sabar, orang kekurangan, sabar itu biasa. Kalau orang berlebihan kemudian bersyukur, itu biasa. Tapi yang luar biasa itu, sekali lagi saya ucapkan, orang yang serba kekurangan, orang yang pas-pasan tapi bersyukur. Itu yang luar biasa. Maka oleh karena itu kita harus pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah berikan pada kita. Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kalau kita dikasih jabatan tinggi, mungkin kita bisa berpleset. Kalau memang bukan jatah kita. Jadi kalau jatah kita sebagai dikaruniai biasa-biasa aja, itu berarti yang terbaik buat kita di mata Allah. Apapun peran yang Allah berikan pada kita, marilah kita jalankan sebaik-baiknya. Kita sebagai pelaku, jadilah pelaku yang sebaik-baiknya. Sebagai kepala keluarga yang sebaik-baiknya, sebagai ibu yang baik, ibu yang sebaiknya terbaik. Anak, sebagai anak ya, jadilah kita anak yang terbaik yang seharusnya kita miliki. Dan satu hal lagi, karena ini bulan Ramadan, tidak ada salahnya saya ingatkan kita semua untuk menjalankan amalan di bulan Ramadan, khususnya kita tingkatkan sholat kita. Yang biasanya sholat hanya 5 waktu, marilah sholat-sholat sunnah yang lain kita tambah, kita tingkatkan. Selain sholat raweh, mungkin sebelum sahur kita sholat tahajud dulu. Pagi kita sholat buka dulu antara jam 7 sampai jam 11. Kemudian kalau bisa yang bapak dan laki-laki ini kewajiban 5 waktunya di masjid, bukan di rumah. Tapi kalau ibu-ibunya sunahnya di rumah, tapi gak apa-apa juga di masjid. Panitia sudah menyiapkan tempat di masjid. Dan kalau bisa ada sholat sunnah rawatib yang juga perlu dijalankan supaya kita itu nanti diberikan rumah di surga oleh Allah. Kalau kita diberikan surga, artinya kita masuk surga kan? Insya Allah. Yang kedua, banyak-banyaklah kita membaca Al-Quran. Membaca dan mengamalkan, tidak hanya membaca, syukur-syukur tahu makna dan terjemahnya. Kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kebaikan di bulan Ramadan, ada yang menyebutkan pahalanya akan dilipat gandakan 700 kali. Demikian juga kalau kita sedekah. Ada yang bilang 10 kali dari 700 kali. Tapi kita semua serahkan berapa nilai besaran ganjaran dari pahala itu, kita serahkan semua kepada Allah. Yang ketiga, kita banyaklah sedekah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau yang mampu 10.000 tiap hari kita sedekah, alhamdulillah. Silakan mampunya 2.000 rupiah, 1.000 rupiah, sepanjang itu kemampuan kita dan ikhlas kita enggak apa-apa. Kalau orang setiap hari sedekah 100.000, 500.000, kalau uangnya banyak ya dibanding dengan yang 1.000 tidak uangnya pas-pasan atau kurang, lebih tinggi 1.000 itu. Allah Maha tahu atas usaha kita. Dan jangan lupa nanti 10 hari terakhir, marilah sama-sama kita bawa apa? Itikaf di masjid. Sudah bisa kesempatan 10 hari atau minimal di malam-malam ganjil kita bisa mendekatkan diri pada Allah, kita nikmatnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan syukur-syukur kita dapatkan ketemu Lailatul Qadar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا